Halo pendengar konsentris, kita ketemu lagi. Saya Henry, penanggung jawab konsentris. Seperti yang sudah kami janjikan bahwa kami akan membuat podcast lagi soal skors dan dropout mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, episode kali ini kita akan bicara soal gerakan sipil di Lampung. Nah, sama saya ini pendengar konsentris sudah ada dua narasumber yang keren lah ya. Keduanya adalah akademisi FISIP Universitas Lampung dan juga pemerhati lah isu-isu seputar sosial dan politik. Di sini ada, saya manggilnya Kang Fuad Abdul Ghani. Kemudian satu lagi Bung Dodi Faidullah. Halo Bung, halo. Halo Bung, selamat malam. Sehat Kang Fuad, Bung Dodi? Alhamdulillah kabar baik. Sehat. Alhamdulillah. Nah, itu yang penting untuk sekarang ini kan. Jadi begini, Kang Fuad dan Bung Dodi mungkin sudah mengikuti lah ya podcast konsentris yang episode yang pertama, skors dan DO mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. Ini kasusnya cukup lama, di mana mereka akhirnya menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung soal SK rektor yang men-skors dan men-drop out mereka. Nah, kemudian hasil vonisnya menolak. Jadi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung itu menolak seluruh gugatan teman-teman mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, selama bergulir kasus ini itu relatif sedikit solidaritas dari teman-teman mahasiswa lah ya, khususnya di Lampung. Bahkan ketika ini pertama kali bergulir, itu justru yang bersuara adalah teman-teman dari UNES. Jadi UNES bukan di Semarang. Jadi justru mereka yang pertama kali menyuarakan hal ini, mengecam DO dan skors itu. Jadi bukan teman-teman di Lampung. Nah, sementara di Lampung ini kan cukup banyak lah ya teman-teman organisasi kemahasiswaan, ada internal, ada eksternal begitu. Tetapi justru dia minim solidaritas terhadap perkara ini. Nah, kalau dalam kacamata Kang Fuad nih sebagai sosiolog lah ya. Jadi pendengar konsentris, Kang Fuad ini pengajar sosiologi lah di FISIP Universitas Lampung. Nah, ini bagaimana kalau Kang Fuad melihat persoalan ini? Mengapa cenderung minim solidaritas terhadap perkara inilah? Sebab perkara ini cukup menyita lah ya. Kalau untuk lingkup nasional dia cukup menyita perhatian karena 9 mahasiswa Universitas Teknokrat ini mengalami skors dan DO setelah mereka berserikat. Jadi setelah mereka mendirikan sekretariat atau organisasi di luar kampus. Padahal kan ya itu hal yang wajar ya. Kalau kita mahasiswa kan ya hal yang wajar gitu. Jadi ini justru mereka setelah berserikat kena DO dan skors dan perkaranya minim solidaritas. Nah, ini bagaimana Kang Fuad melihat ini? Oke, makasih Bung. Ya, sebetulnya kalau titik tolak wawasan saya soal kasus ini, pertama-tama mungkin klarifikasinya adalah saya lebih banyak tahu ceritanya dari pemberitaan yang dilakukan oleh teman-teman konsentris ya, termasuk cerita dari Bung Henry dan kawan-kawan sendiri gitu. Nah, sebetulnya kan bisa juga mungkin ada arus informasi lain ya, misalnya dari teman-teman mahasiswa, entah di yang pers atau yang lain-lain di mana. Tapi demikian saya tahunya dari situ ya. Nah, memang sih kalau lihat kasusnya ya agak unik gitu. Seperti juga yang diceritakan teman-teman mahasiswa Teknokrat sendiri yang dibahas di episode pertama kemarin, karena ini mahasiswa dikenai sanksi ketika mereka punya inisiatif untuk mendirikan himpunan gitu ya. Yang mana kalau di konteks yang lebih luas kan udah umum banget lah, namanya program studi gitu ya, satu program studi mahasiswa dia punya himpunan itu sudah wajar gitu. Dan ya apalagi kalau sudah established ya, tapi kan ceritanya di sini kan karena angkatan baru ya, jurusan yang baru dibuka, jadi ya wajar lah kemudian mahasiswa juga
punya inisiatif untuk bikin himpunan. Yang sayangnya kemudian untuk soal sekre mereka tidak terfasilitasi kan oleh kampus itu sendiri, sehingga itu yang menjadikan alasan mereka juga untuk membangun sekretariat di luar kampus gitu ya. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari sisi dari mahasiswa ya dan kehidupan kemahasiswaan gitu, ini mah inisiatif yang bagus. Ya, mestinya disupport ya. Mestinya harus disupport karena mahasiswa punya, apalagi angkatan baru, mereka juga ada di lingkungan satu sistem pendidikan tinggi yang kawan-kawan mahasiswa lainnya pasti ada himpunan gitu ya. Jadi pasti juga inisiatif itu muncul terbentuk, dan kalau pakai pengalaman mungkin kita kuliah juga kan, ya semestinya prodi pasti ngedukung gitu ya untuk pembentukan himpunan mahasiswa, karena dalam kerangka kerja program studi sendiri banyak kegiatan-kegiatan atau bahkan fakultas lah ya, yang itu memang peranannya di situ kan himpunan ya, himpunan mahasiswa. Hima ya. Jelas ada penanggung jawabnya juga di tingkat fakultas, wakil dekan bidang 3 gitu umumnya kan, dia kan banyak berurusan dengan soal keorganisasian mahasiswa. Jadi itu sebetulnya ya inisiatif yang bagus gitu. Nah, cuman masalahnya terus kemudian ketika oke lah mungkin kita bisa tahu gitu perkaranya kenapa seperti yang sudah diberitakan kan, akhirnya malah dituntut balik ya sama pihak kampus. Nah, di dalam satu hal saya pernah berpikir ini sih, kenapa misalnya hal ini terus kemudian nggak jadi booming atau jadi perhatian dan kemudian disupport oleh rekan-rekan mahasiswa lainnya. Nah, mungkin yang pertama ada faktor ini juga ya, kali lanskap di gerakan mahasiswa itu sendiri ya. Kelihatannya sih kalau misalnya merujuk ke pengalaman saya juga dulu waktu kuliah, yang bisa punya ekosistem yang luas, jejaring yang luas, itu kalau di dunia keorganisasian kampus kan umumnya organisasi eksternal ya. Kita tahu kan HMI atau GMNI atau PMKRI yang memang mereka sudah mapan dalam cukup lama gitu, jaringannya ada di mana-mana. Nah, lain mungkin dengan himpunan yang biasanya memang ruang lingkup himpunan itu kan sebatas ya paling di fakultasnya aja gitu ya kegiatan gitu. Oke, ada memang asosiasi kan biasanya kan, perkumpulan mahasiswa hubungan internasional misalnya se-Indonesia, atau perkumpulan mahasiswa teknik gitu se-Indonesia gitu, pasti berhimpunan. Nah, cuman kalau dilihat di kasus ini kan mereka kan baru gitu ya. Nah, barangkali juga mungkin karena dia sifatnya adalah bentuknya adalah himpunan, belum ada existing network yang sebelumnya gitu ya, sehingga mungkin juga keterjangkauan informasi soal kasusnya ini sendiri enggak sebegitu luas menyebar ya. Lain kalau misalnya mungkin organisasi eksternal macam yang tadi ya LMD, HMI dan lain-lain, kalau yang dikasuskan itu mereka ya mungkin di WhatsApp grup aja yang aliansi satu nasional kirim, semuanya pasti dari Sabang sampai Merauke langsung bikin aksi, bikin suara. Barangkali itu juga satu hal gitu ya. Nah, yang kedua juga mungkin bisa berkaitan dengan ya soal gerakan mahasiswa di Lampung itu sendiri gitu, yang sebetulnya saya nggak tahu persis medannya seperti apa ya, karena saya kan bisa dibilang pendatang lah, baru 4 tahun tinggal di sini. Maksudnya adalah bagaimana sih sebetulnya mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus yang ada di Lampung ini sebetulnya mereka terjaring atau terhubung satu sama lain gitu dalam konteks untuk gerakan mahasiswa lah ya. Misalnya BEM kan, kalau BEM kan rata-rata BEM di Unil lah, BEM di UBL atau yang lain-lain itu biasanya mereka punya jaringan sesama BEM gitu. Nah, untuk himpunan ini kan dia mungkin belum ada ya masuk dalam jaring seperti itu. Dan ya itu kayaknya dua hal itu yang mungkin menjadi konteks kenapa kemudian kasus ini tidak sebegitu luas menyebarnya ya. Ya masih banyak faktor-faktor lain mungkin, tapi ya nggak tahu lah saya basis informasinya apa, kan belum tahu. Mungkin gitu dulu sih kalau dari saya sih. Dodi gimana melihatnya Terima kasih. dalam konteks gerakan ini? Kalau saya sih melihat gini, sama persis juga sih tadi kurang lebihnya sama yang dijelaskan oleh Kang Fuad. Mungkin saya menambahkan bahwa ini juga jadi tantangan juga ya, maksudnya bagi gerakan. Saya kira saya lihat dulu beberapa tahun ketika saya masih mahasiswa, lalu kemudian pasca kampus, ada problem di gerakan mahasiswa pun juga terfragmentasi ya. Maksudnya
ekstra internal, lalu kemudian lagi dikhususkan kepada himpunan. Padahal kan itu sama-sama organisasi ya, tempat berhimpunnya mahasiswa, berorganisasi, aktualisasi dan semacamnya itu, sehingga apa istilahnya tuh, isu tuh jangan sampai terisolasi gara-gara perkara cuman ini bukan ekstra, ini bukan BEM. Padahal ini kan ya sama-sama basisnya kan lebih fundamental ya, soal bagaimana kebebasan mahasiswa untuk berserikat setidaknya kayak gitu. Seperti yang dijelaskan oleh sebelumnya oleh Bung Hendy juga kan, harusnya kan kampus itu kan selain melindungi justru kan harusnya memfasilitasi gitu kan ke teman-teman mahasiswa yang ingin berserikat, ingin berorganisasi. Bahkan kalau kita lihat feedbacknya justru biasanya ya dengan kehadiran himpunan-himpunan itu ya bisa meng-create apa istilahnya ya, kalau bahasa kampusnya prestasi, karya dan semacam itu kan, yang justru bakal ngedukung aktivitas kampus juga gitu. Sayangnya banget kalau misalnya gara-gara perkara ini justru ada semacam apa ya, kayak ego kampus yang apa justru malah membuat kebebasan mahasiswa itu terbatas gitu. Nah, ini lagi tadi soal gerakan mahasiswa, ya soal segmentasi ini, apa ya, fragmentasi ini, misalnya saya coba membanding-bandingkan ya, walaupun ini bukan satu kasus yang sama. Misalnya, yang hari-hari ini sedang ramai dibicarakan adalah salah satu permasalahan, salah satu oknum dosen yang melakukan kekerasan seksual di Riau. Tapi itu kan ternyata viral juga, dan ternyata sampai tanpa ada apa istilahnya tuh, tanpa ada permintaan apapun ya, semua netizen mahasiswa langsung menyerang semua apa istilahnya tuh Instagram ya, media-media sosial resmi kampus tersebut gitu kan. Nah, ini saya melihatnya itu berarti ada potensi juga, ada potensi kemanusiaan juga sebenarnya dari teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman netizen juga ketika memang ada permasalahan itu muncul gitu. Cuman mungkin di sini ya menjadi permasalahannya karena yang namanya gerakan itu pun juga perlu semacam kayak strategi ataupun taktik yang agar si suara tersebut, maksudnya si permasalahan tersebut bisa sampai didengar secara lebih luas gitu. Karena ya apalagi hari ini kan informasi ini kan sangat terbatas ya, saya juga hanya membaca tuh hanya di beberapa kanal aja, satunya kanalnya punya sentris gitu kan, yang memberitakan dengan dengan sangat baik dan sangat jelas gitu. Sedangkan di media-media lain hampir tidak pernah. Karena saya juga seorang pengguna aktif media sosial, sehingga saya sering kali memperhatikan yang memang tidak muncul gitu kan. Bahkan isu ini isu ini nggak muncul. Biasanya kan saya selalu kepo, misalnya ada beberapa isu-isu itu muncul, lalu kemudian sampai nyari beberapa apa istilahnya itu akun yang paling pertama kali menyebarkan informasi itu kan. Ternyata kalau yang soal ini nggak terlalu banyak gitu. Bahkan yang bersikap pun juga hampir ya, teman-teman tadi ada teman-teman UNES justru yang bersikap itu. Ini mungkin ya perlu juga punya ya, lagi-lagi bagi teman-teman gerakan mahasiswa sendiri sih ini jadi pelajaran juga, maksudnya tidak perlulah memfragmentasi bahwa ya ini kan masalah yang bisa siapa saja kena gitu, tidak hanya himpunan, tidak hanya BEM, bahkan mungkin organisasi ekstra pun juga sama, ataupun mungkin ya apa istilahnya tuh mahasiswa biasa pun juga bisa kena ketika ini menjadi apa istilahnya dikasuskan, lalu bahkan sampai kepada segala rupa, dan ternyata ini akan menjadi simptom juga, ternyata kampus bisa sampai tanda kutip ya berhasil untuk mengalahkan perjuangan mahasiswa kayak gitu. Ini kan simptom juga berbahaya bagi ternyata ketika dibawa ke ranah yang lebih apa istilahnya hukum pun juga mahasiswa bisa apa istilahnya tuh mudah tanda kutip ya, mudah untuk dikalahkan gitu untuk memperjuangkan apa istilahnya tuh aspirasi ataupun perjuangan untuk mereka berserikat kayak gitu. Itu mungkin Bung. Ya. Nah, semula ini kan ada 9 mahasiswa yang dijatuhi sanksi skors dan drop out. Dalam perkembangannya hanya 4 dari 9 mahasiswa ini yang memutuskan menggugat ke TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, dalam konteks gerakan ini apakah bisa disebut upaya memperlemah lah gitu, memperlemah, tadinya ada 9 jadi hanya 4 yang memutuskan menggugat, si selebihnya ini mendapat tawaran kembali berkuliah, sementara yang memutuskan menggugat ini alasan mereka kalau mereka menerima tawaran tersebut sama saja melegitimasi bahwa kami sesuai dengan yang dituduhkan kampus. Tuduhannya itu antara lain ekstrim, radikal, meresahkan warga setempat, begitu tuduhannya dalam
SK. Nah ini dalam konteks gerakan gimana melihatnya ini, Kang? Dari 9 kemudian menjadi 4. Kalau ini ya, mungkin saya nariknya secara isu yang lebih luas dulu ya. Isunya adalah persoalan pendisiplinan ya. Bagaimana otoritas mendisiplinkan pihak-pihak yang ada di bawah otoritas mereka ya, dalam konteks ini kan mahasiswa gitu ya, di bawah otoritas kampus. Dan juga isu persoalan berkumpul, berserikat dan berorganisasi ya, yang sebetulnya itu dijamin kan Oleh konstitusi ya. sama undang-undang gitu. Kalau misalnya lihat komparasi dengan bentuk gerakan sosial yang lain gitu ya, misalnya di gerakan buruh gitu kan, yang terjadi di kasus ini kan, ini mirip dengan union busting Oh gitu. kalau di konteks buruh. Jadi kalau di teman-teman yang di buruh, terutama buruh manufaktur gitu ya, itu kan mereka juga mengalami represi yang hebat ya dari pemilik pabrik kan, untuk tidak bisa berserikat gitu. Seringkali kan udah umum banget lah, maksudnya kalau ada yang mencoba bikin serikat, kemudian kontraknya diberhentikan, terus dirumahkan dan lain-lain lah, pokoknya dijegal. Dan kemudian juga kalau misalnya serikatnya udah berdiri, kemudian serikat itu mengambil peran dalam demonstrasi menuntut soal upah dan lain-lain gitu, yang disasar pertama kali kan pasti aktivis-aktivis serikatnya dijadiin calon pertama untuk misalnya dirumahkan gitu kan, diberhentikan dari kerja kayak gitu. Itu kan sebetulnya adalah praktik untuk pemberangusan serikat, yang intinya sebetulnya kan melarang orang untuk berorganisasi, berkumpul kan. Orang-orang punya ngadapin satu masalah yang sama, ada banyak yang ngadapin masalah yang sama, terus yang pihak yang bikin masalahnya jelas gitu, ya mereka wajarlah berkumpul untuk misalnya menuntut apa yang seharusnya mereka terima ya, pemenuhan haknya gitu di konteks mana-mana. Nah kalau misalnya pengalaman di gerakan buruh tersebut kita cerminkan ke kasus di kampus ini kan secara garis besar judulnya mirip. Yang punya otoritas bikin serikat mahasiswa busting gitu, nggak boleh dibikin orang mahasiswanya nggak boleh untuk berorganisasi gitu. Padahal itu juga berorganisasi sebenarnya sudah dijamin ya kan. Selain soal yang benar kata Bung Dodi tadi, problemnya di sini bukan soal himpunannya ya. Meskipun tadi saya nyampein ya beberapa konteks yang mungkin himpunan ini secara politis kayaknya sih ya, kalau di dalam gerakan mahasiswa gitu, dia kan bukan dianggap entitas yang politis. Ya. Pandangan terhadap elemen politis di mahasiswa itu kan biasanya tersorot ke organisasi eksternal itu kan, HMI dan lain-lain, itu yang politis itu. Himpunan ini kan selama ini kan bukan organisasi politis. Jadi kerjaannya juga ruang aktualisasi, bikin kegiatan. Makrab, terus bikin kalau ada mahasiswa yang susah dapat beasiswa dibantu gitu ya, di advokasi, terus bikin penyambutan mahasiswa baru. Itu kan bukan kegiatan yang selama ini dipandang politis ya gitu ya, netral aja. Jadi artinya sebenarnya ini mencerminkan sesuatu yang gawat, bahkan dalam untuk berorganisasi yang tujuannya pun bukan politis, itu aja udah diredam gitu. Pertanyaan saya juga jadi bertanya-tanya tadi ketika Dodi nyinggung soal BEM gitu ya. Di UTI mungkin ada BEM-nya kan? Ada BEM-nya kan? Nah, dan BEM-nya dia pasti juga berjejaring dengan BEM-BEM lain ya? Bagaimana pendukungnya? Justru peran BEM ini ngapain terus kemudian kalau misalnya himpunannya? Justru BEM itu yang semacam dalam tanda kutip memberi rekomendasi agar ditertibkan mereka. Ditertibkan itu dalam arti? Ya, dijatuhi sanksi gitu. Justru BEM-nya ya. Nah ini makanya jadi kasus unik lagi gitu, dan itu juga menandakan bahwa BEM di kasus ini belum mempunyai kepekaan sampai ke taraf itu yang kan paling dasar hak untuk berserikat berorganisasi, mau di tingkatan RT ke, mau di tingkatan RW ke, yang lain orang kan dijamin sama undang-undang untuk berkumpul dan berserikat gitu kan. Nah jadi ya kalau soal misalnya kemudian memecah ya tadi dari 9 kemudian jadi 4, ya itu ya bagian dari, ya itu strategi
saya bilang penundukan ya. Jadi itu kan sebuah cara yang dengan kalau mungkin kasarnya mah, lu kalau mau lanjut gitu boleh tapi nurut sama gue gitu, harus terima yang gue mau gitu kan. Kan kasarnya kan begitu kan. Tapi ada orang-orang yang di gue nggak salah, ngapain gue harus Iya, gue dia harus punya accepted, langsung. harus mengafirmasi bahwa gue salah Salah, gitu nah. untuk hanya kemudian. Nah, ini makanya kemudian teman-teman yang 4 itu sebetulnya patut mendapat apresiasi yang lebih luas ya, dan supporting yang lebih luas dari teman-teman, karena meskipun kasusnya di tingkatan hima gitu dan konteks yang seperti tadi, tapi ini menunjukkan bahwa ya keadilan tuh harus diperjuangkan gitu. Ya. Iya. Di situ nggak bisa sekedar hanya mau mengikuti perintah otoritas, maka hal yang tidak sepatutnya kemudian jadi dibenarkan. Nah, kalau misalnya kemudian dibenarkan, itu kan bakal jadi presiden apa ya, ke depannya ini kan bakal ya udahlah, mending diikutin aja lah yang otoritas bilang apa daripada kita lanjut kuliah. Makanya ini saya ya sangat simpatis dan memang perlu support banyak gerakan gitu. Nah, mungkin kalau ditarik dalam konteks yang lebih luas juga ini apa, persoalan berorganisasi berserikat juga mungkin belum menjadi isu yang patut atau jadi prioritas untuk diperhatikan di gerakan mahasiswa secara umum itu sendiri ya, apakah di Indonesia atau di Lampung gitu. Kalau misalnya kita lihat di konteks Indonesia itu kan apalagi yang kemarin ya, dan gerakan reformasi di korupsi ya 2019 itu kan sasarannya ke kebijakan pemerintah nasional ya. Itu isu nasional, terus yang sebetulnya akan terkena dampak tidak hanya mahasiswa aja, tapi elemen masyarakat yang lebih luas gitu. Semua perhatian terarah ke arah sana gitu. Tapi ternyata di sisi lain yang paling dasar aja, persoalan tadi berserikat dan berkumpul gitu ya, dalam konteks ini hima, itu menjadi hal yang ya kemudian nggak kelihatan gitu untuk kemudian diperhatikan. Padahal kalau lihat secara esensial gitu ya, ya ini mah sama aja kayak di serikat buruh, pemberangusan gitu, Union busting pelarangan. ya. Gimana Bung Dodi? Oke, nambahin aja. Kalau saya melihat memang pertama tadi ya memang perlu mengapresiasi ya kepada kawan yang apa istilah itu tetap militan memperjuangkan kebenaran ya yang menurut mereka yang layak diperjuangkan gitu. Tapi di sisi lain juga tidak bisa menyalahkan secara total gitu ketika misalnya ada beberapa kawan-kawan mahasiswa yang akhirnya mundur gitu. Karena kan bisa jadi kan dia berkaca juga ya dari beberapa waktu yang dia sudah mencoba untuk apa istilahnya berefleksi, ternyata mungkin basis apa istilahnya itu solidaritas juga lemah, dan ya untuk apa gitu misalnya kita memperjuangkan, sisi lain kita juga belum tentu dibantu oleh kolektif-kolektif lain kayak gitu, sehingga mungkin pertimbangan lain yang lebih yang mungkin mereka yang hanya tahu oleh mereka sendiri gitu. Maksudnya tidak bisa juga menyalahkan ketika ada kawan-kawan yang akhirnya mundur itu. Gitu. Di sini pilihan, dan justru itu jadi pembelajaran juga dengan kemunduran mereka ya, berarti apa istilahnya tuh setidaknya ini pukulan juga bagi teman-teman gerakan khususnya gerakan mahasiswa, apa istilahnya tuh ternyata ya misalnya ini pukulan telak, ternyata ya mereka, andai kata misalnya taruhlah solidaritas itu terwujud sampai masif dan sampai viral, mungkin pertimbangan untuk mundur pun bisa jadi tidak jadi pilihan gitu kan. Karena kan ini udah beberapa lama kan, maksudnya semua orang itu berproses, dinamikanya ada kemudian dan ternyata adem aja gitu. Bahkan kalau tidak salah sempat Bung juga cerita bahwa kawan-kawan mahasiswa sempat skeptis terhadap beberapa orang yang membantu kan. Ya itu kan nunjukin ternyata memang ya seperti itulah dinamikanya gitu kan. Sehingga ini jadi pukulan maksudnya bagi teman-teman, dan kritik juga bagi teman gerakan. Ternyata apa istilahnya tuh yang namanya solidaritas itu benar-benar penting ditunjukkan untuk apa ya, menambah semangat, menambah keberanian gitu. Karena kan kadang ada orang yang memang apa istilahnya tuh dia mundur bukan karena mengakui kesalahan, tidak gitu, tapi karena ya energi dia udah habis gitu kan, mungkin dia mempercayakan kepada kawan-kawannya yang tetap berjuang kayak gitu. Ya. Nah, selain kasus UTI ini, selain kasus Skors dan Dewa mahasiswa UTI ini,
beberapa ada juga persoalan-persoalan yang menyangkut kemahasiswaan. Teman-teman UTI ini kan bulan Februari 2021 itu SK-nya keluar secara bertahap 9 mahasiswa itu. Nah, kalau tidak salah itu pada Januari kasus teman-teman UBL kalau tidak salah, mahasiswa Universitas Bandar Lampung itu dilaporkan dosennya ke polisi setelah berdemo menuntut keringanan uang kuliah tunggal. Kemudian Februari kasus skors dan DO mahasiswa UTI. Nah, Maret itu kasus sanksi juga SP kalau tidak salah, peringatan terhadap teman-teman mahasiswa Polinela atau Politeknik Negeri Lampung setelah mereka juga berencana, itu hanya berencana menuntut keringanan uang kuliah tunggal. Nah, maksud saya ini beruntun nih, dari Januari, Februari, Maret terjadi kasus-kasus yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi lah ya, kebebasan berekspresi, dan kesamaannya adalah para korbannya mahasiswa, semua korbannya adalah mahasiswa. Dan ketiga isu ini, ketiga persoalan ini juga relatif minim solidaritas dari teman-teman gerakan di Lampung, padahal korbannya adalah mahasiswa, semuanya adalah mahasiswa, kesamaan beda-beda kampus lagi ya. Iya, tapi beda kampus, tapi semua korbannya adalah mahasiswa. Nah, kita tahu bahwa banyak ya tadi organisasi kemahasiswaan itu kan banyak gitu. Nah, jadi kadang saya sampai berpikir apa gunanya ya organisasi kemahasiswaan ini begitu. Nah, ini apa sih ya yang membuat mereka ini, teman-teman mahasiswa ini apa ya, bersolidaritas pun agak berat begitu. Padahal kan mereka berorganisasi gitu loh. Jadi saya kadang sampai mikir ngapain aja ya sama berorganisasi gitu. Ini menurut saya persoalan fundamental gitu. Gimana ini, Kang Fuad? Iya, kalau aku sih yang sementara ini terbesit ini ya, persoalan coverage isunya ya, persoalan apa, cakupan daya sejauh mana gitu ya gerakan mahasiswa di Lampung gitu itu mampu mencakup isu-isu yang terjadi di mahasiswa itu sendiri gitu kan pasti banyak ya, dari mulai kekerasan atau pelecehan seksual gitu, terus soal yang ini kebebasan berekspresi dan lain-lain itu kan banyak. Nah, persoalan isu kemudian mana yang akan ditangkap kemudian diamplifikasi itu juga bisa jadi dipengaruhi sama diskursus yang lebih luas kan gitu ya. Misalnya paling kentara itu waktu soal pelecehan seksual kan ya. Kan kita juga tahu ada beberapa kasus pelecehan seksual oleh dosen ke mahasiswa gitu kan. Yang di konteks nasional diskursusnya adalah ya RUU PKS juga sedang diperjuangkan, banyak pihak juga kemudian berani untuk speak up ya tentang adanya fakta itu di berbagai macam kampus gitu kan. Dan apalagi organisasi-organisasi yang concern terhadap kekerasan terhadap perempuan itu kan lebih lantang lagi gitu suaranya gitu. Jadi ada medan suara-suara yang mendukung untuk kasus tertentu itu bisa teramplifikasi gitu ya. Tapi itu kan hanya satu faktor aja ya. Nah, balik lagi sebetulnya kalau saya pertanyaannya persis sama Bung Henry tadi sih sebetulnya. Jadi di gerakan mahasiswa ini mereka sebetulnya ngapain aja sih? Maksudnya ngapain aja tuh dalam artian yang dilihat oleh mereka itu sebetulnya titik-titik yang mana aja dan kesinambungannya seperti apa. Kan kalau misalnya kita lihat fenomena sosial gitu kan sebetulnya kan dia muncul tidak parsial ya. Satu hal itu muncul dalam kaitannya dengan hal-hal lain ya. Misalnya contoh kemiskinan gitu ya. Atau enggak misalnya contoh gelandangan lah, misalnya pengemis gelandangan gitu. Kalau kemudian misalnya adanya fakta banyak pengemis, banyak gelandangan dilihat hanya secara sempit dan dari satu segi aja, mungkin hanya bisa dinilai kan ini orang-orang yang nggak punya kerjaan gitu ya, nggak punya kerjaan terus akhirnya terluntar-lantung di jalan, nggak ada yang nampung dan lain-lain. Tapi sebetulnya kan kalau dilihat dari kacamata yang lebih luas itu juga produk sosial
Oke. ya, gelandangan, pengemis dan lain-lain gitu. Ada proses-proses sosial yang memunculkan adanya orang gelandangan gitu. Bisa terjadi bahwa di satu region, di satu wilayah dengan misalnya jalur pembangunan tertentu gelandangannya banyak, tapi di tempat lain yang jalur pembangunannya beda mungkin gelandangannya nggak banyak gitu kan. Nah, artinya itu bisa jadi terhubung dengan misalnya dinyatakan oh itu kemiskinan gitu, potret kemiskinan. Ya tapi kemiskinan kan bukan pemberian Allah Subhanahu wa taala juga. Dia kan proses sosial diciptakan, diciptakan, kan. ya. Maksudnya, Historis ya. jadi dan kemiskinan bisa diukur dilacak lagi. Oh, muncul orang-orang dikategorikan miskin, nggak punya pekerjaan, nggak bisa ngekspor yang lain karena mungkin sebelumnya ada proses misalnya perampasan lahan mungkin di kampung asalnya. Oh. Mereka udah berasal dari kelas yang nggak punya lahan misalnya, nggak punya ngerti lagi cari pekerjaan di desa gitu. Terus berjudi untuk ke kota dan harapan ternyata di kota juga nggak ada proteksi dan lain-lain, akhirnya muncul sebagai gelandangan pengemis itu. Jadi persoalan struktural ya. Ya, persoalan struktural dan itu kan saling tiap-tiap hal itu kan sebenarnya ya terhubung dalam relasi satu Ya. sama lain kan, Iya. secara struktural gitu. Nah, balik lagi ke yang kasus ini gitu, dengan misalnya ada orang-orang atau mahasiswa yang untuk persoalan UKT dan lain-lain, itu juga berarti harus dilihat secara struktural dong. Nah, pertanyaannya jadi gini kan, untuk gerakan mahasiswa, apakah gerakan mahasiswa sudah melihat itu sebagai suatu hasil dari proses sosial yang lebih besar gitu ya, yang sebetulnya sangat relate sama mereka gitu, atau mungkin ternyata di gerakan mahasiswa sendiri udah punya list menu gitu ya, isu-isu apa aja yang Akan perlu disuarakan. disuarakan. Karena kan kita juga nggak bisa menafikan, misalnya BEM punya networkingnya sendiri se-Indonesia, organisasi eksternal punya networkingnya sendiri. Mereka kan hidup juga dalam diskursus masing-masing ya. Ada kalanya diskursus itu beririsan gitu, ada kalanya mungkin diskursus yang misalnya concern jadi di HMI, mungkin itu bukan concern untuk di PMII gitu ya. Mereka kan punya masing-masing. Nah, jadi persoalannya itu juga. Jadi ya sejauh mana gerakan mahasiswa bisa ngelihat satu kasus yang muncul itu sebagai bagian dari proses yang lebih luas gitu. Nah, kalau misalnya lihat ininya ya, lihat di aspek yang atau di sisi yang merepresinya gitu ya. Sebenarnya waktu 2019 kemarin itu udah sangat kelihatan loh, pas ketika mahasiswa banyak demonstrasi di jalanan, kampus itu kan ada anjuran resmi Ya. dari kementerian. Itu berarti menandakan bahwa negara memanfaatkan mekanisme yang formal, legal, dalam bentuk himbauan, anjuran untuk menekan atau meredam ekspresi sosial gitu di basis sosialnya gitu, di mahasiswa dan yang lain-lain. Dan bahkan kan sampai ada, kalau misalnya ada dosen yang nganjurin bisa dilaporin dan lain-lain, macam-macam kan. Nah, kalau misalnya dilihat di arah situ, itu kan artinya represi terhadap kebebasan berekspresi publik ya. Ketika mahasiswa dilihat sebagai bagian dari publik, itu kan berarti kan udah sangat luas gitu. Di pabrik itu terjadi, di kampus itu terjadi. Mungkin kalau yang kerja jadi PNS di dinas gitu, mungkin juga itu terjadi ya. Padahal mungkin ada aja karyawan dinas yang dia punya suara lain gitu untuk disuarakan, tapi ada bentuk represi juga gitu di sana kan. Jadi nggak bisa suara itu tersampaikan gitu. Jadi di mana-mana dan ya pas 2019 kemarin sih, atau di Presiden Jokowi periode 2 ya, kecenderungan seperti itu, represi seperti itu kelihatan makin meluas gitu. Iya, makin kuat ya. Nah, ini bukankah ini persoalan problematik, Bung Dodi? Maksudnya begini, ini kan adalah isu kemahasiswaan. Iya. Dan banyak lembaga-lembaga kemahasiswaan. Mengapa cenderung minim solidaritas untuk merespon yang isu kemahasiswaan yang justru itu dekat sekali dengan mereka? Apakah ini bukan persoalan yang problematik? Jelas ini tentu kalau bagi saya ini sangat problematis ya, karena bagaimanapun isu ini kan sangat relate banget ya dengan kehidupan kemahasiswaan ya. Mahasiswa di DO karena perkara cuman hanya berserikat saja gitu. Tadi mungkin tolak ukur yang dicoba disampaikan oleh Kang Fuad itu kan menarik juga ya. Sejauh mana sih sebenarnya perspektif gerakan mahasiswa hari ini dalam melihat permasalahan gitu kan.
sehingga mereka bisa apa istilahnya, sampai sejauh mana mereka memahami bahwa ya permasalahan itu yang harus dikalahkan ataupun yang diperjuangkan itu tidak melulu selalu dalam narasi besar gitu. Karena untuk hal-hal yang di depan mata kita pun juga selalu berrelasi dengan apa istilahnya, permasalahan yang lebih maksudnya ada payung permasalahan yang lebih besar gitu. Sehingga hari ini kan ketika misalnya ada kasus mahasiswa yang di DO gitu, ya itu kan nunjukin ternyata taruhlah kalau misalnya gerakan mahasiswa itu concern dalam menyoal demokrasi gitu kan, ya berarti kan ini demokrasi bermasalah ya hari ini gitu kan. Demokrasi bermasalah gitu. Sesuatu yang isu-isu ini sebenarnya makanan sehari-hari mungkin ya, diskusi mereka sehari-hari ketika misalnya ya kalau saya melihat ininya ya poster mereka, melihat flyer-flyer mereka, itu kan isunya selalu itu gitu. Tapi ketika misalnya apa istilahnya tuh ada kasus yang nyata konkret gitu, sayangnya kan minim suara di sana gitu. Jelas ini problematis, Bung. Cuman lagi-lagi ya yang bisa menangkap secara jelas apa istilahnya tuh problem ini ya adalah di gerakan mahasiswa sendiri gitu. Kita nggak bisa juga sih selalu cara pandangnya misalnya kita memang masing-masing pernah ikut beririsan dengan gerakan mahasiswa zaman dulu saat kita masih mahasiswa gitu. Tapi kan kita tidak bisa mengatakan dulu kita ini dulu nggak bisa juga gitu. Hari ini pun juga ya mungkin pendekatan mahasiswa pun juga harus bisa, maksudnya biar lebih objektif juga. Tapi di sisi lain sih sangat menyayangkan banget kalau misalnya mahasiswa sampai setidaknya solidaritas kan. Solidaritas di sini kan banyak selama-lamanya iman kan solidaritas ya. Iya, benar, selama-lamanya iman itu solidaritas. Ada banyak ekspresi yang bisa dilakukan gitu. Menyampaikan press release atau ikut aksi, ya sekarang pun juga aksi pun juga bisa lewat online lah ya, sebagai bentuk apa istilahnya saling tukar informasi segala rupanya gitu. Atau mungkin ini asumsi ini bukan penjelasan yang ilmiah banget. Kawan-kawan mahasiswa lebih senang concern dengan isu-isu yang memang dianggap apa istilahnya tuh besar gitu, menyerang pemerintahan pusat, isu-isu yang memang apa istilahnya tuh berada di lebih dekat dengan kekuasaan di pusat gitu, sehingga bentuk itu kan walaupun memang nyata tapi sebenarnya kan abstrak kan lawannya gitu kan. Sehingga kalau yang hari ini kan jelas gitu, tanda kutip ya yang akan dilawan itu adalah sosok-sosok ya misalnya pejabat kampus yang di depan mata yang memang pakai dan semacamnya kayak gitu kan. Ya ini mungkin ya ataupun jadi ya ini asumsi aja sih, maksudnya jadi mahasiswa itu akan benar-benar melakukan energi ketika isunya itu luas nasional, baru mereka berekspresi. Tapi ini justru malah menjadi apa istilahnya itu kalau memang itu demikian terjadi, ya ini ya patut dipertanyakan juga gitu, karena kan yang namanya kalau kita membaca dari berbagai macam profil-profil berbagai macam organisasi mahasiswa itu kan ya banyak sekali ya apa istilahnya yang memperjuangkan ya, sebenarnya memperjuangkan kebenaran, terus kemanusiaan dan semacamnya itu kan, ataupun juga demokrasi juga gitu. Ketika memang ada kasus yang sifatnya yang benar-benar di depan mata gitu, taruhlah di kampus di Lampung gitu, ya kalau sampai tidak ada satupun organisasi mahasiswa di Lampung yang tidak apa istilahnya tuh mengekspresikan keresahannya, mengekspresikan solidaritasnya, ya mungkin saya bisa mempertanyakan apa istilahnya tuh masa depan gerakan mahasiswa di Lampung gitu. Sebagai bentuk evaluasi ini berarti ya kawan-kawan kalau tadi ya kalau ngapain aja gitu ya, mungkin sama juga kan. Ya lantas kalian ngapain misalnya untuk bikin berbagai macam diskusi gitu, tapi ketika misalnya ada apa istilahnya itu urgensi yang sangat besar untuk bersolidaritas, teman-teman apa istilahnya tidak menyampaikan. Karena di sisi lain kalau hanya untuk sekadar kepada isu, untuk di konteks Lampung sendiri sebenarnya harusnya sih bisa lah ya terdengar untuk di Lampung. Oke, kalau misalnya nasional mungkin nggak inilah ya agak susah naikin ini yang buat viralnya ya, kecuali kalau misalnya lagi ke boosting sama misalnya ada isu yang lagi kayak gitu kan. Ya. Nah kalau di Lampung sih saya kira menurutku harusnya sih bisa gitu, karena di Lampung itu kan ya kecil lah, seluas-luasnya Lampung kan, artinya ya apalagi itu kan terjadi di Bandar Lampung, notabene kampusnya banyak gitu kan. Nah itu kan perlu dievaluasi juga gitu, solidaritas apa yang memang yang mereka perjuangkan gitu. Jadi
Bung Dodi dan Kang Fuad mau menulis nih. Akan buat tulisan evaluasi gerakan mahasiswa. Saya tuh pernah punya pengalaman sebenarnya Bung dulu tuh. Tapi ini beda konteks ya. Saya tuh dulu pernah pengalaman yang secara pribadi cukup mengecewakan saya gitu. Dulu ketika pasca kampus gitu, saya punya satu kesempatan untuk menarik apa istilahnya tuh kawan-kawan mahasiswa menulis gitu. Dia menulis tentang berbagai macam apapun gitu sesuai dengan apa istilahnya tuh ADRT mereka ataupun sesuai dengan visi mereka gitu. Kita dijadikan satu buku gitu. Saya mengundang berbagai macam lintas organisasi mahasiswa saat itu. Yang kiri, yang hijau, yang merah, semuanya saya undang gitu. Termasuk yang kemarin di blacklist sama negara gitu. Karena yang blacklist juga kan punya sayap mahasiswanya juga kan, iya. gitu. Nah, ternyata antusiasme mereka itu apa istilahnya tuh tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Nggak sesuai ekspektasi. Ya, lah sih. Ternyata hanya dari beberapa undangan itu resmi, undangan itu resmi gitu. Setidaknya kalau undangan resmi kan jawabannya pun resmi juga gitu. Ya. Ini ternyata hanya beberapa kawan organisasi mahasiswa yang merespon dan mungkin mengirimkan tulisannya. Padahal itu maksudnya kita akan biayain lah, ya maksudnya biayain untuk dijadikan untuk melihat sih sebenarnya apa istilahnya tuh apa sih yang mereka perjuangkan. Bahkan kan di dalam apa istilahnya undangan tersebut saya menawarkannya teman-teman nulis sesuai dengan apa istilahnya Pengalaman mereka gitu, masing-masing. kan. Sesuatu hal yang memang ya udah aktivitas harian mereka gitu dalam berorganisasi gitu, bukan sesuatu yang harus mengkritisi dan segalanya enggak gitu. Dan itu Nah, mestinya mudah ya. Harusnya mudah gitu kan, tapi enggak. Nah, dari pengalaman itu saya sempat maksudnya menjadi semacam kayak apa istilahnya tuh kecewa dan pudar juga, dan kepercayaan bahkan ya kepada teman-teman gerakan mahasiswa saat itu. Yang maksudnya beberapa itu sempat apa katanya kok padahal kawan-kawan mahasiswa saat itu ya dan beberapanya juga adalah kolega juga sangat berani, sangat militan kalau misalnya di jalanan gitu kan. Tapi ternyata ketika dalam membangun diskursus, dalam membangun apa istilahnya itu apa produk-produk pengetahuan, mereka nggak antusias gitu. Dan sedikit banyak pengalaman itu pun juga yang akhirnya sampai sekarang ya sedikit jadi pertimbangan saya dalam membaca kontestasi gerakan mahasiswa juga gitu. Ketika diajak hal-hal yang kayak ini, misalnya ada semacam kayak masih maksudnya ya ogah-ogahan juga masih ada, mood juga masih ada. Itu kan satu hal yang maksudnya moralis ya apa satu yang sebenarnya itu kan yang tidak boleh berada di dalam kehidupan gerakan mahasiswa ya, maksudnya nggak mood, malas ya gitu, hal kayak gitu kan. Padahal kan ya kalau misalnya ya tidak disiplin berarti kan itu juga kan, itu kan sesuatu yang mereka berorganisasi itu kan sebenarnya kan juga harus melatih kedisiplinan, termasuk kedisiplinan dalam memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan kayak gitu loh. Nah itu mungkin apa istilahnya itu hal itu yang konteks itu yang pernah saya alami itu sedikit banyak juga mungkin hari ini ya, walaupun di Indonesia sudah banyak berubah, sedikit apa istilahnya tuh anomali itu ya masih ada aja kayak gitu kan di gerakan mahasiswa. Nah, ketika teman-teman mahasiswa ini minim solidaritas soal gini, mengapa juga khususnya di Lampung ya, ini kita konteksnya bicara Lampung, mengapa juga teman-teman dari sipil juga tidak terdengar kuat lah gitu untuk kasus ini. untuk kasus ini gitu. Padahal kan ini ya tadi ya persoalan keadilan gitu. Ini kan persoalan keadilan. Ada sekelompok mahasiswa hanya karena dia mendirikan organisasi di luar kampus, sekret organisasi di luar kampus, menerima sanksi skors dan DO. Lalu ada teman-teman mahasiswa yang lain hanya karena dia berdemo menuntut keringanan uang kuliah tunggal, di mana pandemi kita tahu bahwa menghantam berbagai sektor, juga penghasilan masing-masing keluarga. Jadi mereka berpikir apa yang bisa kami bantu untuk keluarga, ya salah satu yang bisa mereka lakukan adalah ya meringankan beban pendidikan tadi itu dengan ya ini kan maksud saya kan hal-hal yang standar kan, ini kan hal yang standar. Dan juga ya mengapa juga ini kan mestinya jadi isu bersama loh, maksud saya ini kan jadi mestinya isu umum juga gitu loh. Jadi ini bukan hanya menyangkut hanya isu kemahasiswaan, karena memang
terjadi adalah itu soal isu kemanusiaan sebenarnya kalau kita mau tarik lebih luas kan. Ini kan soal isu kemanusiaan dan mengapa juga teman-teman dari gerakan sipil juga ini cenderung tiarap juga untuk merespon atau misalnya bersolidaritas atau gimana gitu. Ini bagaimana ini melihat ini Kang Fuad? Ya gimana Jadi ya? ternyata linier ini ke gerakan sipil juga begitu. Iya, saya jujur aja sih nggak begitu paham juga ya soal kayak medan misalnya gerakan sipil di Lampung ya mungkin saya kurang gaul juga kali ya sama baru-baru juga di sini gitu. Nah, cuman kalau misalnya bisa jadi soal yang pertama terkait dengan ini, Bu. Iya, maksud saya kan begini, Apa? ketika misalnya teman-teman di gerakan sipil ini menyadari soal Iya, ini, iya. wah ini mahasiswa kok ini nih kan, mestinya kan bisa Ya, mengambil ingat. Sip. peran itu kan, Ya, peran ya, itu kan bisa nah. bisa diambil karena kan ya yang dibela itu adalah haknya mereka, Ya. itu adalah hak, berdemo itu adalah hak dan mendapatkan pendidikan itu juga adalah hak gitu kan, itu tadi bilang kan mestinya itu bisa diambil peran itu. Nah, ya makanya kalau saya mungkin mau narik persoalannya ke agak umum dulu ya dari soal gerakan sipil itu sendiri gitu ya. Nah, dalam benak saya sih yang saya pahami atau dalam pembicaraan ini tuju tentang atau dirujuk sebagai gerakan sipil ya, itu kan mewujud dalam bentuk organisasi sipil ya. Banyaknya mungkin rupanya adalah lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non pemerintah ya. Nah, bisa juga mungkin dengan di luar yang organisasi non pemerintah gitu ya, bentuknya mungkin bisa aja komunitas atau paguyuban gitu kan, itu bagian dari masyarakat sipil juga gitu kan. Kelompok masyarakat. Tapi seringkali dalam pembicaraan ya politik gitu yang sering dirujuk adalah bentuk konkretnya itu organisasi-organisasi atau aliansi-aliansi yang berbasis di organisasi non pemerintah. Nah, barangkali gitu di organisasi non pemerintah itu sendiri kan kecenderungannya adalah organisasi bergerak dalam satu koridor isu tertentu gitu ya. Misalnya yang urusannya concern dengan lingkungan memang soal lingkungan gitu, yang concern memang soal jurnalisme gitu, yang concern memang soal perempuan atau soal anak kesehatan. Nah, saya mungkin agak khawatir gitu, tapi bisa jadi juga ini nggak terbuktikan ya, hanya sekedar asumsi aja. Barangkali konteks dari adanya organisasi sipil organisasi non pemerintah yang punya fokus masing-masing itu kemudian menjadi batasan tersendiri gitu untuk kemudian mau misalnya engage atau terlibat atau terikat dengan isu yang ada di luar coverage atau cakupan hal-hal yang sehari-hari mereka biasa kerjakan gitu. Bisa jadi mungkin gini, katakanlah mungkin saya organisasinya fokus ke soal pendidikan anak atau jalan pendidikan lah yang jauh lah, ke soal urusan perikanan gitu misalnya. Ketika misal saya ngomongin gitu bahwa perikanan ya harus adil gitu kan buat nelayan-nelayan kecil gitu misalnya. Tapi kemudian ada persoalan keadilan juga yang bentuknya lain gitu ya, mahasiswa berserikat. Nah, karena kemudian kebiasaan dan pola kerja saya ada di dalam koridor tersebut, hal yang di luar isu yang saya katakanlah kerjakan itu tidak muncul sebagai sesuatu yang sebenarnya ini juga masalah keadilan loh gitu. Gitu. Dalam konteks yang lebih luas ya. Dalam konteks yang lebih dasar ya, lebih dasar itu juga masalah keadilan, cuman ini keadilan soal misalnya mendapatkan hak untuk pendidikan gitu. Sementara saya ngurusin hak untuk yang lain gitu kan. Nah, jadi kan kelihatannya parsial gitu ya, berjalan masing-masing sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dengan berbagai macam organisasi masyarakat sipil yang punya concernnya masing-masing gitu ya, apakah kemudian jika ada sesuatu hal yang sebetulnya dasarnya itu adalah persoalan HAM gitu ya, hak asasi manusia, tapi di luar coverage mereka gitu, di luar cakupan mereka, apakah itu kemudian akan kemudian dirangkul juga untuk menjadi sesuatu hal yang sama-sama perlu diangkat atau gimana gitu? Itu jadi pertanyaan kan gitu kan? Ya kalau menurut Kang Fuad sebaiknya gimana?
Kalau menurut saya dalam kapasitas solidaritas gitu, sebetulnya bukan tidak Sekat ada ya? salahnya sih gitu. Dalam hal solidaritas, sekat itu kemudian harusnya nggak ada. Kan Iya, itu tidak ada basic sekat. aja gitu Iya, kan. itu Basic esensial ya. Basicnya kan tetap hak asasi manusia gitu. Ya memang dari hak asasi manusia juga cakupan-cakupannya banyak gitu. Tapi namanya itu kan sesuatu hal yang dia tergabung menjadi satu paket kan sebetulnya kan. Misalnya kan hak atas pangan gitu, dia kan nggak bisa dilepasin dari hak atas tanah, Iya, gitu kan, nggak bisa dilepasin juga dari iya. hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Itu kan udah satu paket gitu. Nah, persoalannya kemudian bisa nggak kemudian solidaritas ini ya menembus sekat-sekat itu gitu. Itu sih yang malah jadi pertanyaan sih kalau buat saya. Dan kalau pengamatan saya sih di luar konteks Lampung ya, umumnya bergerak jadi apa ya Kak? Jadi seperti ada radiusnya gitu. Kalau yang sangat concern dengan dia itu akan dianggap sebagai sesuatu ini harus kemudian ya diadvokasi atau disolidaritas atau apa. Tapi mungkin kalau radius isunya agak jauh, bisa ya bisa enggak. Tapi kalau misalnya agak jauh lagi, oh ini bagiannya teman-teman yang lain yang isunya lebih dekat ke situ. Nah jadi kan modelnya ya tetap ada dalam koridor itu tadi isu yang mereka kerjakan masing-masing. Yang sebetulnya kalau dalam tataran solidaritas sih ya bisa apa aja ya. Ya. Kan dan solidaritas juga banyak bentuknya ya. Hmm. Juga itu sih kalau saya lihat. Jadi apa yang salah ini? Susah juga nih kalau saya salah. Karena istilahnya juga gini, Bung. Ya kalau kita mau baca pengalaman teman-teman gerakan NGO pun juga hari ini ya, taruhlah gerakan masalah itu pun kita manifestasikan sebagai NGO lah ya, yang paling istilahnya yang paling sering di-mention dalam konteks politik gitu. Ya kawan-kawan mereka juga misalnya tetap aja punya pengalaman, punya dinamika pengalaman, mungkin istilahnya tuh tantangan sendiri juga ya semacam kayak birokratisasi NGO juga ya, maksudnya mereka harus selalu concern dalam kerjaan-kerjaan harian mereka, daily activities mereka yang mungkin memakan waktu energi yang banyak juga sehingga sulit untuk mencurahkan energi. Mungkin ya kalau misalnya kita tanya secara personal, mungkin mereka punya istilahnya empati juga gitu. Tapi kan tidak semua istilahnya tuh kita mendiskon semua permasalahan menjadi masalah kita ya. Kita nggak bisa jadi superhero juga gitu. Tapi dalam macamnya yang mungkin bisa jadi hal kayak gitu ya. Karena energi habis, terus kemudian juga akhirnya ya tidak sempat untuk istilahnya mengekspresikan hal itu. Mungkin kalau misalnya taruhlah ya tiba-tiba ada semacam kayak press release yang sudah dibikin oleh oleh aliansi, terus kemudian apakah nama organisasi itu bisa ikut terlibat, mungkin bisa jadi iya gitu. Tapi ketika benar-benar memposisikan harus mengawal dan segala rupa, kayaknya itu teman-teman bisa jadi ada sudah kehabisan energi gitu. Di sini maksudnya ya itulah saya ingin melihat bahwa di sana mungkin secara internal ya mereka punya dinamika sendiri yang tadi ada radiusnya. Terus kemudian mungkin juga ya kalau ngomongin soal konkretnya ya juga ada ya NGO kan kalau ada beberapa gosip dan juga berobrol curhat-curhat ya terbirokrasi juga gitu. Maksudnya ya mereka juga harus bikin laporan, bikin hampir ya sendiri. Bahkan kan ini kan juga sudah dibicarakan oleh beberapa istilahnya di buku-buku juga ada ya bahwa ternyata NGO pun hari ini bekerja seperti perusahaan ya yang dia harus presensi dan segala rupanya kayak gitu-gitu juga kan. Logika itu yang akhirnya memakan energi mereka. Mungkin walaupun secara personal taruhlah mereka ya punya solidaritas, punya apa gitu. Nah, tapi tetap itu tidak menutup istilahnya celah bahwa sebenarnya karena ini adalah basisnya adalah kemanusiaan, setidaknya mungkin bersuara ataupun ya bikin statement kecil gitu yang untuk menunjukin bahwa ya mereka sikap seperti apa gitu. Atau ya sekurang-kurangnya ini kan ya memberikan dukungan gitu kepada gerakan ataupun kepada teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang tadi gitu. Sehingga ternyata memang ini lintas organisasi loh gitu. Perjuangan kita tuh didukung oleh
tidak hanya mahasiswa tapi juga gerakan masyarakat sipil juga yang notabene padahal mereka tuh concernnya di mana-mana gitu kan akan lebih memberikan istilahnya semacam kayak memberikan modal keberanian kan mahasiswa yang sedang berjuang itu gitu. Ya, ya. Nah, ini kan kalau kita tarik dia dalam skala yang lebih luas gitu. Nah, ini kan persoalan demokrasi ya. Iya. Kan ujungnya kan dengan persoalan demokrasi kan. Karena salah satu indikator demokrasi itu kan kebebasan ya. Kebebasan sipil lah begitu. Nah, bagaimana nanti ke depan jika pola ini terus berlanjut? Maksud saya jika begini terus kondisinya gitu, apakah ini dalam jangka panjang tidak akan mempengaruhi kualitas demokrasi? Iya. Iya jelas sih sebenarnya ini kan apa ya? Bakal ngaruhin banget ya soal bagaimana kualitas demokrasi, substansinya demokrasi bakal ini ya, bakal ganggu kita apalagi mungkin kita nggak sekarang ya mungkin masih ada beberapa yang ini apalagi kalau dibandingin Orde Baru ya. Oh ini dulu tuh kalau Orde Baru begini-gini lebih parah dari hari ini segala rupa gitu. Padahal kan gejala-gejala itu udah muncul gitu kan, baik itu di pusat, daerah ataupun juga mungkin bahkan sampai level kampus ya, yang notabene harusnya kampus juga bisa memberikan apa ya, kampus itu kan ya tempat yang untuk selain hanya belajar di kelas juga belajar soal hidup, soal apa istilahnya demokrasi, soal permasalahan yang luas gitu. Nah, apakah ini akan berdampak kepada kualitas demokrasi di masa depan? Ya mungkin kalau misalnya ini tidak direspon secara aktif oleh teman-teman lintas gerakan ya, tidak hanya di mahasiswa. Kalau ini terus jadi gitu kan, dan ternyata betul lagi nih, ini terjadi terus kemudian terkutip dibiarkan gitu, tidak ada solidaritas terus kemudian kalah gitu. Terus aja kayak gitu kan akhirnya mendemoralisasi ini kan gerakan juga kan. Buat apa sih berjuang gitu? Toh ini jelas siapa pemenangnya ataupun siapa yang akan seperti apa akibatnya gitu. Ngapain juga kan itu mendemotivasi dan mendemoralisasi juga teman-teman yang mungkin hari ini sedang masih berjuang kayak gitu. Ya buat apa maksudnya kita berjuang lah, ini kayaknya saling berhubungan lalu kemudian ke depan ya kalau ini kejadian terus ya demokrasi yang diperjuangkan sudah 20 tahun lebih pasca Orde Baru itu, pasca Orde Baru lengser itu kan tidak ketemu cita-citanya gitu tentang soal bagaimana mahasiswa atau masyarakat sipil untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, ataupun bahkan sekarang juga hanya untuk nenteng poster aja kan udah diciduk gitu kan. Kayak gitu nah, kayak gitu maksudnya untuk hal kayak gitu kan jadi mirip-mirip juga gitu. Gejala-gejala itu ya perlu diwaspadai, pun aware juga gitu kan, bahwa ini ya bisa terjadi dimanapun, di kapanpun, bahkan untuk di kelas kampus yang notabene harusnya bisa melindungi gitu, kayak gitu. Kang Fuad gimana melihat ini, bahwa ini akan berdampak terhadap demokrasi khususnya di Lampung? Iya, ya gejalanya sih udah jelas ya. Memang saya setuju juga kalau kasus-kasus seperti tadi itu gejala yang menunjukkan akan menurunnya kualitas demokrasi gitu ya. Setidak-tidaknya dalam artian orang gitu, publik untuk bisa berekspresi atau lebih tepatnya lagi menyuarakan aspirasi politiknya gitu ya. Iya. Gitu kan. Itu menjadi lebih terkekang dan terkekang, diawasi, dan jadinya orang-orang takut gitu kan. Karena kan kita lihat juga maksudnya pengawasannya kecenderungannya ya dalam ya kalau buat saya sih paling kerasa pemerintahan ini periode kedua ya, pengawasannya jadi lebih ketat gitu dibanding lain, apalagi setelah 2019 yang aksi reformasi di korupsi itu menjadi ketat gitu ya, lebih represif lah ya, dan pengawasan lebih ketat. Nah, meskipun itu kemudian bisa dianggap wajar gitu ya bagi katakanlah bagi negara gitu ya, dalam konsep negara, ketika publik gitu ya, publik itu punya banyak suara yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh negara gitu kan.
Ya sebenarnya kan menyatakan ketidaksetujuan kayak gitu, itu kan sebetulnya ya kalau dalam kita kehidupan sehari-hari juga harusnya jadi hal Ya yang wajar ya. wajar gitu ya, Iya. jadi hal yang wajar gitu. Nah, secara umum sih tapi kemudian kayak gitu yang diawasi, dan itu kayak contoh-contoh misalnya ada himbauan kemarin untuk apa, dosen tidak boleh menganjurkan mahasiswa untuk ikut Oh, iya. demonstrasi dan Iya, itu lain-lain. sempat Terus ada yang ada surat oh, dari Kemendikbud. resmi itu, dan kalau misalnya ada yang ikut demo itu bisa di-list gitu ya sama dosennya, terus dilaporin ini aja orang-orangnya gitu. Enggak, Artinya bahkan kan bahkan ikut mensosialisasikan. Oh, Iya. di medsos gitu. Bisa soal undang-undang Omnibus Law itu ya kampus itu harus ikut mensosialisasikan gitu. Oh iya. Ya berarti dalamnya kan dosen mungkin bisa jadi harus sebagai agensi untuk menyampaikan bahwa ini undang-undang yang baik kepada mahasiswa. Iya. Artinya itu mencerminkan ada satu pihak ya katakanlah ya milik negara yang pengen suaranya harus selalu diiyakan gitu. Harus selalu diiyakan kan, jadi nggak boleh enggak gitu kan, harus selalu diiyakan gitu. Nah, satu lagi konteks mungkin yang jadi problematisnya adalah, bukan problematis sih, satu konteks yang kemudian melandasi soal berpengaruh juga terhadap gerakan sipilnya adalah kan dalam waktu yang panjang kita kan mengalami masa depolitisasi gitu ya, di dalam masa Orba gitu ya, Orde Baru gitu kan. Dan mungkin juga kemudian setelah Orba lewat, tapi mungkin orang-orang tua kita gitu ya, ke generasi yang baru gitu yang nggak ngalamin Orba itu masih mewariskan kebiasaan yang mencerminkan sebetulnya sikap-sikap apolitis gitu. Orde Baru kan jelas ya kalau kebijakan mereka pembangunan yes, politik no gitu kan. Itu kan bentuk apolitisasi gitu. Jadi udahlah lu nggak usah macam-macam, lu yes aja kalau pembangunan gitu, yang lain-lain nggak usah. Dan kalau misalnya ada muncul bentuk-bentuk ekspresi ketidaksetujuan yang lain-lain, ya zaman dulu bisa direpresi sepakai militer gitu kan, dicap PKI apalah dan segala macam gitu. Nah, praktik-praktik semacam itu juga muncul lagi sekarang ketika orang-orang lebih relatif punya akses yang lebih besar kan terhadap informasi ya. Cuman yang jadi masalah adalah yang jadi pertanyaan, sejauh mana terus kemudian setelah kita lepas dari Orde Baru, ada keluasan informasi, itu kemudian membuat publik atau masyarakat itu bisa lebih politis gitu. Politis itu berarti dimaknai dalam artian ini kan, bukan terkait dengan politik elektoral semata ya, tapi urusan hidup sehari-hari dalam hal kita akan menentukan untuk seperti apa, itu kita bisa punya kendali penuh gitu di situ gitu kan. Iya. Dan kita terlibat dalam untuk menentukan itu gitu kan. Nah, kayaknya kalau dengan kejadian-kejadian seperti ini terus diskusi tadi soal respon dari gerakan mahasiswa yang lebih luas, mungkin sikap-sikap politis yang udah menubuh secara individual ke orang-orang itu juga belum terlalu meluas gitu akibat dari pengaruh Orde Baru tadi, dan jadi sangat perlu kemudian kalau digerakkan mungkin kita gimana supaya kita mempolitisasi kehidupan sehari-hari. Artinya adalah dalam hal misalnya pangan aja gitu ya, soal makanan ini gitu. Kita bisa nggak untuk menuntun untuk melihat bahwa siapa sih yang ngeproduksi ini, produksi makanan yang kita makan gitu ya, dia diproduksi dalam relasi sosial yang seperti apa, siapa yang untung siapa yang rugi, yang ngeprodusennya yang tangannya kerja tiap hari gitu untuk bikin aqua ini gitu misalnya, dia dapat share keuntungan yang berapa, hidupnya makmur apa enggak kayak gitu ya. Dan kita semua orang-orang makan konsumsi itu tiap hari, sebenarnya kita nguntungin siapa sih gitu. Ada nggak alternatif yang lain supaya kita bisa menikmati sumber daya yang ada gitu, tapi dengan orang-orang yang memang bekerja keras untuk itu juga mereka dapat porsi yang memakmurkan mereka gitu, bukan dikendalikan segelintir orang. Nah itu kan sebenarnya bisa dalam banyak hal gitu ya, kalau yang sehari-hari gitu bisa dilihat dalam banyak hal gitu. Nah saya hanya membayangkan sih kalau misalnya kemudian kesadaran itu sudah semakin meluas di banyak orang gitu ya, meskipun represi tetap ada gitu, tapi kalau entah inilah jangankan gerakan mahasiswa lah atau apa, ya entah nelayan, petani atau kelompok misalnya pedagang kaki lima atau itu punya sikap politis gitu, dan bisa mereka mengorganisasikan kepentingannya gitu ya untuk mencapai sesuatu. Saya rasa sih
potensi untuk menghubungkan itu satu sama lain menjadi lebih besar gitu untuk melawan satu sistem yang kecenderungannya itu merepresi suara-suara publik gitu. Itu sih kalau saya lihat sih. Jadi pendekatannya lebih sistemik ya. Ya bisa dibilang gitu kali ya. Dan jadi problemnya adalah mungkin pertanyaan buat gerakan adalah gimana terus kemudian untuk ini bisa membawa orang-orang the commons gitu ya, orang-orang biasa, masyarakat kebanyakan Iya. gitu yang nggak harus selalu punya ikut pengantar kuliah ilmu politik, dia menjadi sangat politis gitu terhadap urusannya sehari-hari, urusan bangun got, urusan irigasi, urusan apa gitu, yang pasti namanya kalau udah di konstelasi politik itu setiap kelompok sosial kan punya kepentingannya masing-masing gitu ya. Cuman bagaimana kemudian kepentingan apa yang publik, yang untuk bersama itu tidak dirampas sama kepentingan yang cuma segelintir aja yang terakumulasi Iya. tangan segelintir Iya. gitu. Ya, ya. Itu. Nah, jadi ini pendengar konsentris tadi yang dimaksud politik itu lebih luas tadi maknanya. Jadi bukan dimaknai sebagai elektoral saja, tapi maknanya lebih luas hingga sampai persoalan-persoalan yang mendasar. Iya kan, hampir tiap hari kehidupan masing-masing manusia itu kan pasti selalu berkaitan dengan politik. Ketika bangun tidur, matiin lampu itu politis juga kan. Tiba-tiba kalau misalnya ada kebijakan kenaikan ini Iya, listrik, itu nah, kan. itu kan politis gitu. Dalam artian ya kita nggak bisa apa istilahnya sebagai masyarakat tuh lepas dari hal-hal yang sifatnya politik gitu. Dan mungkin di sini ya kita harus bisa memaknai ulang bagaimana caranya istilahnya itu mengartikulasikan keresahan ini ke tadi ya ke tabung padu ke masyarakat umum gitu, bahwa hal yang kayak gini tuh bukan ini kok, bukan suatu hal yang Tabu. yang ya bukan harus yang dia pernah jadi aktivis mahasiswa yang pernah baca buku apa, enggak juga. Ini adalah hak dasar gitu yang memang harus diperjuangkan oleh siapapun saja gitu. Dan seringkali sebetulnya ekspresi-ekspresi politis yang katakanlah sifatnya organis gitu ya. Iya, yang Sebetulnya organik. banyak kita temuin loh dalam sehari-hari. Kelompok ibu-ibu yang lihat misalnya, ih di sini airnya tercemar. Tercemar. Ya. Terus dia ke kelompok arisannya, yuk bikin apa gini-gini supaya nggak tercemar lagi, sumbernya di mana. Itu kan udah tindakan yang Iya, politis politis, gitu. ya. Cuman seringkali itu ya dianggap hal yang biasa-biasa Biasa. aja kan. Padahal Iya. dia punya potensi untuk dia seenggaknya ya ini pada hal yang paling dasar itu udah membangun kesadaran yang kritis gitu terhadap lingkungan sekitar gitu. Nah, kebayang Ya. kalau hal itu terjadi di mana-mana gitu kan. Karena problem umumnya juga kan dia dalam kehidupan kita semua gitu. Ya hampir banyak yang kita lakukan, kita konsumsi dan lain-lain itu kan ya dikendalikan atau dikontrol ya sama sebetulnya beberapa pihak aja, dan kebanyakan orang itu nggak punya kendali untuk ke arah situ gitu, menentukan yang mereka untuk hidup. Nah, saya kenapa penting untuk kemudian membawa persoalan ini adalah khawatirnya gitu di gerakan mahasiswa atau di mahasiswa secara umum sendiri deh, nggak di gerakan itu. Yang politik itu dipandang hanya persoalan elektoral. Ya. Yang kedua, persoalan yang isu-isunya nasional. Nasional. Itu baru politis. Di luar itu enggak. Itu kan problem. Itu. Padahal lu hidup sehari-hari tuh udah bisa banyak sehari. Dan itu yang kemudian kalau cara pandangnya masih seperti itu, maka daya cakup tadi untuk melihat beberapa banyak hal di sekeliling kita sebetulnya itu adalah persoalan politis, jadi tersempitkan. Ya, jadi itu berkorelasi dengan persoalan ini tadi ya, teman-teman mahasiswa ini tadi Ya, termasuk gitu itu. ya. Ya. Nah, tadi saya menarik tadi pernyataannya Bung Dodi bahwa soal tidak mesti bergerakan itu tidak mesti selalu aktivis ya, gitu, Iya. aktivis. Nah, kalau kita kontekskan dengan kasus ini, khususnya Skors dan DO ya, teman-teman mahasiswa UTI, ini mengapa saya bilang menarik begini? Jadi mereka ini perdana loh. Mereka ini adalah angkatan pertama di kampus itu, tadinya perguruan tinggi teknokrat ini, kemudian berubah menjadi universitas, muncullah fakultas teknik. Nah, mereka ini adalah angkatan pertama menginisiasi, yuk kita bikin organisasi. Iya. Kita bangun organisasi, kita mengembangkan diri, tidak difasilitasi kampus. Oh, ya sudah, mereka tidak ngotot berinisiatif gitu, nalarnya jalan. Yaudah, kita bangun saja kalau gitu di luar kampus. Nah, mereka ini hima bukan tadi eksternal ya. Jadi hima ya memang
urus-urusannya banyak lebih kayak tadi kan, maba, Domestik lah ya. domestik, Iya, urusan prodi urusan gitu. domestik. Mahasiswa. Sederhana ya, maksud saya bukan anak gerakan. Jadi mereka ini Ya, bukan orang gerakan begitu. Nah, tetapi justru secara faktual ya, secara realitanya justru orang-orang inilah, anak-anak yang bukan gerakan inilah yang pertama kali di Lampung berani menggugat Itu keputusan ya. rektornya. Itu. Nah, jadi what's Benar. wrong? Jadi apa yang salah? Jadi ini bukan anak gerakan loh, teman. Mereka baru perdana, baru kuliah. Mereka nggak dapat diklat politik Iya, juga iya, atau nggak dapat. Nah, Nggak anak pernah. teknik lagi. iya, Nggak Urusannya ikutan sama bangunan apa ya? atau apa? iya. Nggak ada kursus ekopol dulu gitu. Jadi ini perdana, kasusnya pertama, dan mereka pertama kali di Lampung berani menggugat keputusan rektornya. Mereka menggugat karena merasa kami tidak bersalah, kami tidak seperti yang dituduhkan itu. Jika kami menerima tawaran untuk kembali berkuliah, berarti kami mengiyakan tuduhan-tuduhan itu. Dan banyak pertimbangan mereka sebelum menempuh itu soal logistik lah misalnya, soal tenaga, soal pikiran. Iya. Belum lagi mereka dihantam dari minimnya solidaritas gitu. Nah, ini maksud saya bukan orang gerakan. Ini bagaimana Kang Fuad dan Bung Dodi melihat ini? Apakah ini bukan tamparan sebenarnya? Atau gimana? Apakah mereka justru lebih maju, apa lebih progresif? Jadi, apa yang melatar belakangi gitu? Maksud saya juga berpikir-pikir, kok bisa ya mereka sampai sejauh itu berani melangkah Iya. begitu. Gimana itu Kang Fuad? Saya rasa sih itu apa ya? Mungkin gini ke lapangan dada untuk mau atau berani menyuarakan apa yang memang benar-benar dia alami. Kayaknya basicnya di situ deh. Iya. Maksudnya kalau kita kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi justru anak yang bukan gerakan melakukan gerakan. Iya. Dan makanya itu kan nyambung juga yang tadi saya singgung. Sebetulnya tindakan politis yang sifatnya organis gitu ya, yang misalnya contoh teman-teman ini atau kelompok ibu-ibu yang tadi saya contohkan itu kan sama orang lain tidak dilabeli politis, padahal sebetulnya faktualnya itu tindakan politis gitu ya. Nah, dan namanya tindakan politis itu, ya itu tadi kalau dilihat dari basicnya, ya misalnya kita refleksikan aja ke kita juga. Itu kan berdasar dari ini aja ya, yang kita alami, yang kita rasakan gitu ya. Terus kemudian ketika itu tidak sesuai, misalnya apa yang dituduhkan atau dengan yang saya alami atau saya rasakan, ya saya berani untuk menyuarakan. Sebenarnya kan simpelnya itu aja, Bung. Berani untuk ngomong gitu. Ya saya nggak salah, ini faktanya kayak gini, bla 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 bla. Saya nggak salah gitu. Dan apa? Ya salutnya dengan teman-teman ini kan mereka tahu ada jalur resmi gitu ya lewat PT UN tadi, berani untuk sampai melangkah ke arah sana gitu. Nah, dan karena ini anak-anak bukan gerakan ya, dan mereka bisa punya tindakan politis. Justru inilah yang genuine ini harusnya disokong, disupport sama banyak orang. Tidak melulu yang harus mungkin sasarannya adalah program pemerintah atau kebijakan pemerintah atau apa-apa yang perlu mendapat support. Justru ini kan sehari-hari banget gitu. Jadi apa yang salah jadi dari semua? Jadi apa yang salah gitu? Mengapa justru mestinya yang disokong tidak disokong, yang bukan gerakan justru melakukan gerakan, padahal sama sekali tidak mendapatkan apa ya teori atau apapun gitu kan, benar-benar genuine. Jadi apa yang salah dari semua diskusi kita ini apa? juga Gimana Bung Dodi? Ya jelas ya, ini kan apa ya, akhirnya ya kawan-kawan yang berjuang di UT itu, yang kawan dia berjuang dalam berjuang itu, yang mereka bisa menghargai apa istilahnya tuh, soal ya menghargai diri sendiri gitu, sampai berani memperjuangkan apa yang memang layak diperjuangkan itu. Di sisi lain kalau misalnya apa ya, ngomongin apa yang salah ya sebenarnya banyak banget ya komponen soal salah. Kita bisa menarik ini kan ke banyak hal gitu ya, maksudnya tadi kan selalu berrelasi dengan hal yang lain, kata Bung Fuad juga kan. Kalau ngomongin soal bukan salah pasti apa istilahnya kayak gerakan juga, ini jelas jadi ini ya, jadi evaluasi juga dalam artian bagi gerakan mahasiswa, bagi mahasiswa itu sendiri ya, maksudnya tidak harus gerakan, mungkin ya teman-temannya ya, apakah tidak, setidaknya mungkin ya tidak harus kawan-kawan yang aktivisnya juga, ataupun yang mahasiswa kolegialnya mungkin ketika persidangan ikut hadir dan segala rupa, itu kan memberikan semacam kayak nafas juga kan ya, kayak gitu, support juga gitu kan. Ya, hal kayak gitu kan ternyata ini yang kalau memang ini disebut
permasalahan ini ternyata ya hinggap di banyak pihak gitu kan, ya gerakan, ya kampus NCC sendiri maksudnya, terus kemudian juga lingkungan apa istilahnya tuh yang akhirnya berpolitik tapi setengah-setengah gitu kan. Politik itu maksudnya berpolitik itu dalam artian ketika dia mencoba untuk mengekspresikan apa istilahnya tuh ya aktivitas politik sebenarnya, tapi ketika ada hal yang memang kejadian konkret tapi kemudian mungkin tanda kutip ya kurang bergengsi isunya ataupun apalah gitu ya, ya kurang mencuat gitu ya, sehingga apa istilahnya tuh itu tidak direspon dengan seperti isu-isu lainnya kayak gitu ya. Makanya kalau nyoal kesalahan ya saya kira ini kayaknya mungkin ya sistemik gitu kan. Kalau ngomongin jadi tidak bisa dituduhkan kepada 1, 2, 3 pihak saja, permasalahan sama gitu. Kampus kok bisa kayak gitu, mahasiswa kok bisa juga kayak gitu, gerakannya juga seperti itu, kenapa? Ataupun mungkin masyarakat juga kayak kok bisa, masyarakat umum pun juga misalnya kalau ada yang paham kok bisa, kan itu bisa kejadian kan kalau misalnya nanti dia punya siapa aja punya anak misalnya terulah gitu kan, nyekolahin anaknya ke kampus gitu, lalu kemudian ternyata anaknya di DO gara-gara hal-hal tanda kutip remeh ya kayak gitu misalnya kayak gitu. Nah itu kan sesuatu yang apa istilahnya tuh ya di semua pihak ya bisa apa ya, media pun juga mungkin sama juga gitu kan, menjadi salah satu kalau nyebutin sebenarnya permasalahan juga kan sisi lainnya, karena kan kalau kayak kemarin saya baca pun juga sedikit sekali ya media yang beritakan gitu kan, berarti kan di sini juga ya akhirnya kan semuanya gitu kalau ya maksudnya semua punya turut andil, cuman sejauh mana dari pas kejadian ini ya apa istilahnya tuh ya mengevaluasi diri ya memang apakah sangat seperti ini gitu kan, kita baru bergerak kalau misalnya itu benar-benar langsung nyenggol diri kita, baru kita mau gerak benar-benar, kalau enggak mungkin ya udahlah gitu nggak terlalu banyak apa istilahnya tuh mengeluarkan energi kan. Nah, itu kan kalau cara berpikirnya yaitu bermasalah sih kalau menurut saya kayak gitu. Iya. Kalau ini juga ya yang mungkin garis singkatnya adalah seperti ini Bung, kasus ini perlu dijadikan masalah gitu buat banyak orang. Iya. Gimana caranya agar itu menjadikan Perlu masalah? dijadikan masalah ya, sebetulnya kan sudah banyak disinggung dari obrolan kita selama kurang lebih sejam ini ya, ya interpretasi maupun analisisnya dan lain-lain, responnya dan lain-lain gitu. Yang kemudian jadi problem adalah itu gimana menjadikan kasus ini yang nampak bukan masalah gitu ya, karena itu himpunan, karena itu ya cuma sedikit mahasiswa, karena itu mungkin bukan di Jawa gitu, yang mungkin karena radar media lebih banyak putarannya di pusat gitu, di Jawa gitu, terus apalagi teknik sipil gitu misalnya gitu ya, yang mungkin mereka juga bukan anak-anak gerakan gitu, sehingga kemudian nggak dianggap sebagai masalah gitu. Nah problemnya adalah gimana teman-teman di sini, termasuk gerakan mahasiswa, termasuk gerakan masyarakat sipil, menjadikan ini ya suatu masalah, sebetulnya masalah gede yang seperti hal kita obrolin tadi gitu, sehingga jadi kasus itu kan tidak dianggap gini, kasus itu bukan dianggap batu kali yang muncul sebagai satu batu kali satu batu sungai yang sendiri gitu ya, dia adalah bagian dari batu-batu kali yang lain gitu, yang gede gitu. Nah ini kasus yang seperti ini itu kan cerminan satu lubang cacing aja dari masalah yang lebih gede gitu kan. Nah gimana supaya untuk ngangkat masalah yang lebih besar ini yang direpresentasikan sama kasus ini justru ke permukaan gitu, sehingga orang-orang ya jadi ya bisa lebih concern lah terhadap kasus ini gitu. Kalau misalnya dilihat secara normatif sebetulnya kan simple Bung. Ini kalau dalam nalar saya ya, gini, ini misalnya saya orang tua gitu ya, saya pengen anak saya sekolah gitu, saya sekolahin lah ke satu kampus, saya bayar gitu untuk anak saya sekolah dengan harapan bisa dapat pendidikan, bisa ya pengajaran iya, pendidikan iya, budi pekerti iya di sekolah yang anak saya masukin. Saya ngeharap, saya nitipin sama yang punya sekolah gitu, sama guru-gurunya dan lain-lain untuk ngedidik anak saya gitu. Dan
Dari sisi lain, kampus itu sendiri dia juga dihidupi dari orang tua yang menyekolahkan Iya. anaknya. Dia bisa punya pendapatan, dia bisa bayar operasionalnya dan lain-lain, sebagian itu dari karena ada konsumennya gitu kan, yang mau percaya memberi untuk ke situ. Nah, simpelnya adalah ketika misalnya harapannya anak saya ada belok-belok atau apa-apa, ya di ini dong, maksudnya Dibina ya? maksudnya ini Apa? dibimbing dong Dibimbing, dalam oke. cara yang dialogis, yang konstruktif gitu. Saya juga kan nggak akan suka kalau misalnya anak saya misalnya masuk ke sekolah, dia berbuat salah. Wajar, setiap orang pasti berbuat salah. Tapi kemudian salah sedikit tempeleng, ibu juga panas sebagai orang tua lah Iya. gitu. Iya. Nah, apalagi kita lihat kasusnya ini seperti apa, inisiatif bikin organisasi, himpunan, dan lain-lain, ya kenapa nggak kemudian difasilitasi aja gitu kan? Iya. Toh maksudnya juga kalau misalnya lihat dari Apalagi benefit ya, Secara secara hal yang positif ya kan? secara luas itu kan ya dalam pandangan saya pasti positif lah, maksudnya Iya. udah jelas pasti kamu ada himpunan mahasiswa, ada kegiatan-kegiatan mahasiswa, mau mahasiswa yang punya karya apa-apa bisa difasilitasi dan lainnya diberi ruang gitu sih. Simpelnya kan kalau secara normatif. Nah, tapi kejadian ini sebetulnya juga jadinya menandakan ada yang aneh kan gitu kan. Iya. Kok ada jalan yang kelihatannya lebih sederhana untuk yang kemudian yuk dirangkul Iya. gitu ya untuk memfasilitasi. Iya. Tapi kok yang muncul seperti tindakan yang seperti ini ya gitu. Kan jadi ya nggak tahu, saya pikir kalau publik disuruh lihat natural kasusnya seperti apa ini gitu, ya silahkan saja ambil pendapat sendiri, pasti ya kan pasti sih, ya pasti banyak orang merasa mirip lah sama saya gitu ya, agak janggal gitu kenapa Iya ya. gitu kalau dalam konteks yang lebih sempit gitu ya. Seandainya pun jika mereka ini memang dinyatakan tidak memenuhi kriteria kampus tadi, lalu memenuhi DO lah misalnya. Ini jika ya, seandainya kan, bukankah kampus seharusnya tidak menyerah terhadap mahasiswanya? Bukankah jika memilih menjatuhkan DO, bukankah itu artinya kampus ini menyerah untuk mendidik mahasiswanya? Bukan begitu, dia menyerah jadinya. Mestinya kan dia tidak menyerah kan? Sebetulnya gini Bung, kalau ini sependek pemahaman saya aja ya, di universitas yang belum sampai lah 10 tahun gitu, menjatuhkan DO itu sendiri itu sebetulnya menjadi satu pertimbangan yang Serius. cukup matang dipertimbangkan lah sama pihak prodi gitu ya. Pertama, itu pasti ada konsekuensi ke misalnya penilaian akreditasi, Iya. ada konsekuensi administratif lah di situ ya. Kok kenapa ini DO dan lain-lain itu ada. Jadi sangat dipertimbangkan, dan dari dulu saya kuliah juga ya, kalau ada teman-teman yang kasusnya berbagai macam rupa lah yang dia kemudian harus masuk ke seleksi DO gitu ya. Itu kan jurusan sangat ini dulu banyak pertimbangan, lihat dan pertimbangan juga tidak hanya dilihat secara administratif aja misalnya, tapi dilihat juga pertimbangan secara kemanusiaan. Misalnya ini anak bermasalah ya, yang membawa dia untuk ke DO karena apa? Misalnya karena dia harus kerja tiap hari, nggak ada yang ngebiayain, nggak ada yang apa-apa. Ada aspek-aspek yang lebih luas kan di belakang orang itu bisa kuliah gitu. Kayak cerita siapa si Fazrul itu ya? Fatus. Si Fatus itu. Iya. Bayangin dia Dia nggak ada yatim yatim piatu, dia biayain kuliahnya di sebagian sama abangnya, tapi untuk survive dia harus biaya sendiri. Itu kan betapa berat loh, maksudnya perjuangan untuk bisa mengakses pendidikan tinggi ya, dan cara seperti itu juga secara empati ya masalah orang nggak memasukkan itu sebagai pertimbangan empati gitu ya, latar belakang seperti itu gitu. Jadi banyak pertimbangan tidak secepat itu hanya karena mendirikan sekre di luar kampus gitu. Ya. Itu sih. Nah, tadi saya merefer ini pernyataannya Kang Fuad tadi yang membandingkan kita dengan Orde Baru ya. Nah, sekarang kan kita sudah memasuki reformasi ini. Nah, artinya keran-keran yang dulu itu tertutup, sekarang kan sudah terbuka, ya kan? Nah, mengapa justru jadi terbalik tadi? Mengapa ketika setelah kita memasuki reformasi, justru gerakan sipil tadi itu cenderung down? Kan keran-keran itu semuanya sudah terbuka gitu. Logikanya kan rasionya mestinya makin menguat dong. Kan sudah tidak ada lagi penghalang begitu. Anda bebas untuk menyampaikan pendapat, Anda bebas untuk bersuara gitu. Justru
mesti makin kuat loh gerakan sipil itu, gerakan mahasiswa, gerakan teman-teman sipil setelah masuk ke reformasi. Tapi mengapa justru menjadi melempem gitu kan? Ya, Gimana ini? ya kalau idealnya sih mungkin gitu ya, Bung. Harapannya kan pasca Orde Baru Lengser itu harusnya ya masyarakat sipil tuh bebas untuk bisa mengendalikan kehidupannya gitu, termasuk mengekspresikan berbagai macam aspirasinya. Cuman kan ya kontestasinya kan ternyata ya ketika Orde Baru Lengser pun juga nggak langsung mati begitu saja ya, karena itu kan hanya nama gitu ternyata. Toh apa istilahnya tuh berbagai macam struktur-struktur kekuasaan, terus kemudian elit-elitnya pun juga kan sampai saat ini ya masih berjejaring kuat gitu kan. Kalau dari beberapa pakar kan menyebutnya itu kan jejaring yang bersifat oligarkis gitu kan. Yang memang itulah yang selalu akhirnya peluang-peluang untuk memperluas demokrasi itu terus kehantam terus kan oleh apa istilahnya itu oligark itu gitu. Sehingga ya bahkan sekarang kan tidak hanya lewat represivitas, tapi juga misalnya langsung bikinlah misalnya regulasi yang memungkinkan kepentingan oligarki itu jadi lebih mudah ya UITE untuk ini gitu ya, misalnya UTE lah apalah gitu, kemudian jadi sehingga apa ya, harapan atau cita-cita pasca 98 itu ya sulit terpenuhi ya, karena memang ternyata masih yang mati itu baru namanya saja gitu kan. Berbagai macam bentuk jejaring kekuasaannya ya masih tetap tumbuh gitu. Bahkan kalau misalnya ini kan kalau dulu masih di lingkaran pusat gitu ya, kalau sekarang ya beberapa juga terdesentralisasi ke daerah-daerah juga kan. Ada orang-orang jago di daerah yang kalau misalnya wah ini kayaknya bakal ngerecokin kepentingan kita nih, ya udah kasih pelajaran gitu misalnya kayak gitu. Sehingga ya apa istilahnya tuh yang gerakan-gerakan itu yang melempem itu tidak semata-mata, karena masih ada sih, saya melihat sampai hari ini pun juga masih ada beberapa masyarakat, teman-teman aktivis, teman-teman yang memang selalu punya kesetiaan, punya keimanan dalam untuk memperjuangkan hak asasi lah, terus kemudian juga berbagai macam ini lah isu-isu ya, tetap gitu setia. Saya masih melihat masih ada gitu, cuma memang bentuk apa istilahnya tuh defense itunya apa dari kekuasaan itu sekarang lebih beragam, lebih masif gitu. Mungkin dalam kutip lebih canggih juga gitu. Ya. Nah, dari diskusi kita ini, apa ada nggak pesan buat pendengar lah ini, pendengar yang konsentris ya kan, Kang Fuad? Mudah dia ada pesan yang ini. Saya Dari- nambahin dari nyambung sini. yang tadi Oke. dulu bisa ya Bung Nah. ya. Nah, soal itu menarik juga ya, soal keran informasi ya yang tadi Bung Hendy. Kalau yang saya lihat sih, untuk beberapa hal gitu ya, berekspresi itu semakin Tertekan. luas, Oh, semakin leluasa. Leluasa. Misalnya kita nonjokin pohon pisang sampai rubuh, salam dari Binjai gitu ya, itu kan udah bebas aja gitu kan, gitu. nggak ada pengaruhnya buat agenda politik tertentu gitu kan, misalnya gitu. Tapi untuk ekspresi yang memang muatannya politis gitu ya, misalnya kritik terhadap kebijakan, kritik terhadap misalnya di tempat kerja dan lain-lain, itu cenderungnya semakin ditekan kan, lanskapnya kan jadi seperti itu. Nah, dan kalau dalam pandangan saya sih Bung, ini jadi diskusi yang lebih panjang lagi, tapi kira-kira mungkin ringkasnya perlu juga kita mendemistifikasi reformasi 98 ya. Ya sebagai periode baru demokrasi. Untuk satu arti tertentu itu bisa dikatakan iya, organisasi sipil bisa bermunculan, media lebih bisa punya banyak ruang dan lain-lain gitu. Tapi untuk beberapa hal itu memunculkan represi-represi yang lebih yang baru ya, bentuk represi yang baru. Nah, saya sih lebih mungkin menganjurkan untuk melihat momen 98 itu adalah sebagai momentum dari penyesuaian struktural Indonesia di dalam tatanan global gitu kan. Oke. Di samping ada kejadian reformasi 98 gitu kan, secara kebijakan pembangunan gitu ya, kebijakan ekonomi yang itu dampaknya luas buat rakyat Indonesia gitu. Indonesia kan semakin nggak bisa lepas dari kendalinya misalnya Bank Dunia, IMF, dengan kepentingannya kapital global lah ya, yang memang powernya besar gitu. Dan penyesuaian secara struktural itu selalu terus berjalan sampai sekarang kan.
waktu 98 itu Indonesia juga harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan dari IMF kan, Oke. penyesuaian Nah, struktural tuh. Karena untuk di zaman Megawati ada beberapa hal itu mulai muncul privatisasi kan, Iya. muncul. Termasuk kita juga yang di kampus kan merasakan privatisasi pendidikan tinggi kan di periode itu ya. Terus kemudian di zaman Pak SBY gitu debottlenecking kan, perizinan-perizinan yang menghambat investasi asing itu kan sangat coba dipangkas. Itu coba dipangkas, dipermudah. Nah, itu ada agenda MP3EI kan ya. Kalau yang menurut beberapa kalau menurut dari teman-teman gerakan dianggap sebagai Indonesia for sale gitu kan. Itu. Dan kemudian di zaman Pak Jokowi ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya kan itu ada kesinambungan gitu supaya pertama gitu, yang kebijakan neoliberal itu ya, sektor-sektor yang publik tadinya harus menjadi tanggung jawab negara gitu ya, untuk air, tanah dan lain-lain itu harus diprivatisasi, termasuk sekolah. Diprivatisasi artinya kendali untuk menentukan hal-hal yang sifatnya publik itu ada di tangan segelintir orang kan, dan publik banyak nggak bisa punya akses untuk ke kendali itu, menentukan untuk gua pengen anak gue sekolah berkualitas tapi murah. Susah kan, nggak bisa. Yang ada adalah orang tua generasi milenial berpikir, gila nih anak gua kalau nanti sekolah ke tahun-tahun ke depan angkanya itu grafiknya naik terus kan, biaya sekolah gitu. Itu kan, dan itu seperti afirmasi bahwa itu tuh udah ada di luar kendali kita gitu. Padahal itu kan hal itu hak gitu. Itu hak kan untuk dapat pendidikan yang layak gitu, yang harusnya semua orang merata dipenuhi. Tapi ini kemudian kebijakan seperti ini membuat ya, oke, pendidikan tinggi berkualitas bagus kalau lo punya duit gitu. Kalau untuk sebagian besar yang banyak ya yang so-so aja gitu, biasa-biasa aja. Nah, dan kelihatan juga gitu, UU Cipta Kerja kemarin itu kan penyesuaian struktural yang terbaru gitu kan, supaya Indonesia bisa supaya kapital transnasional itu kan bisa lebih mudah untuk berakumulasi di Indonesia gitu. Yang imbasnya adalah imbas ke persoalan layanan-layanan publik gitu, hak-hak dasar gitu yang harusnya itu dijamin sama negara seperti ada di Undang-Undang Dasar gitu. Nah, kayaknya kalau misalnya kita melihatnya dalam kacamata seperti itu, persoalan demokrasi juga mungkin bisa dimaknai bukan sekadar kebebasan berpendapat aja, tapi juga kebebasan untuk menentukan hidup kita sendiri. Publik untuk menentukan, gue mau bertani dengan cara gue sendiri, gue mau nanam tanaman-tanaman yang itu bernilai buat gue, bisa buat konsumsi gue, bukan dikendalikan oleh misalnya korporasi pangan gitu misalnya. Itu kan paling dasar jadinya ke situ. Ya. Nah, kalau dari diskusi kita ini, bila saya simpulkan dari kita berangkat dari kasus DO, teman-teman mahasiswa Universitas Demokrat Indonesia, kemudian kasus-kasus kemahasiswaan yang lain tadi, ternyata berarti ini bisa dibilang persoalan struktural sebenarnya, bagian dari persoalan struktural yang itu muaranya adalah nanti ke kualitas berdemokrasi, kita demokrasi. Nah, untuk terakhir ini, Kang Fuad, kita kayaknya udah cukup lama nih ya berdiskusi nih. Karena nggak kerasa nih pendengar konsentris. Seru berdiskusi dengan Kang Fuad dan Bung Dodi ini. Jadi, adakah pesan kepada teman-teman pendengar konsentris lah dari diskusi kita ini? Siapa dulu nih, Bung Dodi, Kang Fuad? Silakan. Apa ya pesan-pesan? Yang jelas ini sih, kita mesti aware ya bahwa soal kehidupan kita ini ya pada dasarnya ya tidak sedang baik gitu. Ada berbagai macam gejala-gejala, apa istilahnya tuh, mencoba untuk bahasa ekstrimnya yang membunuh demokrasi gitu. Oleh karenanya ya, dan itu bisa terjadi kepada siapa saja, khususnya mungkin kepada masyarakat umum, masyarakat biasa yang dia tidak punya sesuatu yang enggak, apa istilahnya tuh, dia tidak punya backingan, dia punya modal, tidak punya kapital, tidak punya kekuasaan, akses dari segala rupa, itu sangat mudah sekali untuk bisa terkena gitu. Dan oleh karenanya ya cara untuk apa istilahnya tuh, bukan melawan ataupun berjuang itu ya salah satu caranya kita harus bisa bersolidaritas ketika misalnya ada masyarakat yang apa istilahnya tuh, ya kalau bahasanya terzolimi ataupun sedang apa istilahnya terusik oleh proses pembunuhan demokrasi itu gitu. Kita harus bersolidaritas. Sekecil-kecilnya iman perjuangan kita bersoliditaskan setidaknya kayak gitu kan. Jadi sehingga ketika misalnya siapapun itu yang terkena
kondisi seperti itu ya, ataupun kasus seperti itu, kita harus bisa setidaknya ya mengekspresikan solidaritas kita ya. Kalau sekarang ya, kalau bahasanya hari ini ya apa, di kehidupan digital ya, dengan kita ikut mereshare aja kan, oh itu kan Ya. bentuk oh ya ternyata memang apa istilahnya itu bagian dari apa, bentuk solidaritas kecil ya gitu. Iya. Tapi itu kadang bisa menjadi suatu hal yang sangat berharga bagi orang-orang yang sedang berjuang di sana gitu, kayak gitu. Iya. Itu sih mungkin pesan kecil di akhir ini. Iya, Kang oke. Fuad. Ya, nyambung dengan kata Dodi tadi ya, dan perlu ya teman-teman di Universitas Teknokrat Indonesia ini mendapatkan support, dukungan, solidaritas dari kawan-kawan yang lebih luas, karena ya solidaritas itu menunjukkan bahwa kita yang satu itu adalah bagian dari yang bersama gitu, dan kita semua terhubung satu sama lain yang bersama-sama. Seperti dibilang tadi, satu kejadian di sini belum tentu bisa jadi juga akan kejadian menimpa orang lain di tempat lain gitu, dan hanya dengan solidaritas lah kita bisa kemudian mengekspresikan, menegaskan bahwa kita ini sama gitu, kita ini bersama-sama gitu. Jadi itu makanya kenapa solidaritas itu penting gitu ya. Dan apa, dengan solidaritas itu juga lah kemudian kita bisa menunjukkan kalau masih ada harapan ya, masih ada jalan bagi banyak orang untuk memperjuangkan hak-hak kehidupannya gitu. Yang itu bisa banyak hal gitu, bisa muncul dalam berbagai rupa, berbagai macam aspek yang seharusnya dihormati, dilindungi dan dipenuhi sama negara gitu, kita sebagai warga negara. Itu sih kalau dari saya, Bung. Baik. Terima kasih ya Kang Fuad dan juga Bung Dodi. Semoga tetap sehat selalu gitu. Amin. Sama-sama, Bung. Nah, begitu pendengar konsentris, tadi sudah mendengar diskusi kita bersama Kang Fuad dan juga Bung Dodi. Nanti kita ketemu lagi di podcast yang lain, di topik-topik yang lain. Sekali lagi terima kasih untuk pendengar konsentris yang mendengarkan podcast ini nanti cukup lama, tetap sehat dan meneruskan tadi benang merah dari Kang Fuad dan Bung Dodi, tetap juga bersolidaritas. Sampai ketemu kita di podcast yang lain.